dalil-dalil sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Imam Haddad dari ayat Quran dan juga hadis. Wa anna man adali faqad tabayyana wattadoha, atau ke sana. Kalau santri insya Allah paham apa itu atop. Wa anna man faqad tabayyana wattadoha, sudah jelas, sudah nyata nahi munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala jadi nganggap hina kepada Allah. Wa ghairu mu'adzamin li hurmatih kama yabaqi, dan dia tidak mengagungkan kehormatan Allah sebagaimana mestinya. Kalau menyia-nyiakan amar ma'ruf nahi munkar, maka berarti sudah menghinakan Allah dan tidak mengagungkan kehormatan Allah sebagaimana mestinya. Tinggal wawasan kita diperlebar. Munkar itu apa saja, ma'ruf itu apa saja. Masalahnya di sini nih, kita nih istilahnya mah udah akrab, amar ma'ruf nahi munkar. Cuman masalahnya ma'ruf itu apa saja, munkar itu apa saja. Penjabaran secara detailnya di situ masalahnya, sehingga wajar kalau kita ini belum tergerak hati dalam amar ma'ruf juga dalam munkar, karena tidak tahu itu munkar kita diemin gitu. Nah insya Allah itu ada ma'fu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan, karena ketidaktahuan kita. Tapi juga harus tahu, karena dengan didiamkan itu, walaupun kita tidak tahu itu munkar, kalau terus-terusan didiamkan, syiar Allah nanti yang lemah, hak Allah nanti yang lemah, agama kita yang lemah. Wa qad da'afa imanu, selain merendahkan hak Allah, imannya juga lemah. Wa qalla minallah khaufuhu wa hayahu, dan tingkat rasa takut dan malunya kepada Allah minim, rendah. Jika wajar kalau nggak ada rasa takut kepada Allah, karena munkarnya aja nggak tahu dia, nggak diantisipasi. Fa in kana sukutuh ragbatan fi dunya, jika diamnya dia karena kesenangan dunia, karena senang sama dunia, takut jabatannya dicopot, ya, takut kursinya diambil, takut status sosialnya dipindahkan ke orang lain. Duh, kalau dilarang begini. Rasa takutnya urusan dunia, dia takut kehilangan dunia. Watom'an fil jah, karena ambisius dalam kedudukan. Itu tadi kalau dirubah nih, kalau ditegur, bisa-bisa jabatan kecil dicopot nih.
wal mal, atau bisa-bisa kehilangan harta, bisa-bisa gajiku dikurangi, bisa-bisa nggak jadi naik gaji misalnya. Nah, kalau alasannya seperti itu, wa yasha'ana wa idza amara wa saqatat manjilatu, dan dia juga khawatir kalau dia amar ma'ruf nahi munkar, kedudukannya bisa turun. Wada upah jauh, wibawanya bisa lemah. Indaman amarah, bagi orang yang dia perintahkan ma'ruf, naha, atau bagi orang yang dia larang munkar, minal usad, dari kalangan maksiat, tukang maksiat, wadulmah, orang yang dolim, ada pejabat yang dolim, yang korupsi. Ini kalau ditegur, dikasih tahu, bisa-bisa misalkan fagad aduma ismu, maka jika alasan seperti itu, aduma ismu, dosa dia besar. Bukan hanya sekedar dosa-dosa biasa, tapi dosa besar maksudnya. Wa ta'arada sukutu li sukhti rabbih wa mukti, dan diamnya dia sudah mengantarkan dia kepada kemurkaan Allah dan marah Allah, kemarahan Allah. Ini sudah kita nih sama mengantarkan diri kita kepada, menyodorkan diri kita kepada kemurkaan Allah. Kalau kita diam dari amar ma'ruf atau nahi munkar karena kekhawatiran urusan dunia, baik itu jabatan ataupun harta. Misalkan kalau kita nyuruh dia nih, si anu bisa berubah iniannya ke kita, gitu. Perhatiannya ke kita, enggak disuruh ma'ruf sama kita, enggak dianjurkan ma'ruf sama kita, atau enggak dicegah munkar sama kita. Nah, berarti ketika seperti itu, kita sudah mengantarkan diri kita kepada kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipelajari, ini udah merajalela munkar itu di sekeliling kita, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Di lingkungan kita ini banyak amar ma'ruf, munkar dan ma'ruf belum bangkit, belum makmur, belum ramai, bahkan nggak seimbang. Ma'rufnya rendah sekali, munkarnya justru ratingnya tinggi. Nah, karena itulah ma'rufnya berkembang tapi rendah, munkarnya yang tinggi, sehingga ma'ruf pun kalah, nggak berpengaruh. Kalah sama munkar yang cenderung pesat, perkembangannya cepat. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya, dan memberikan hidayah taufik kepada kita. Fa'amma idza sakata 'anil amri wan nahyi, adapun apabila diamnya dari amar ma'ruf dan nahi munkar li ilmi, karena dia tahu annahu yasulu lahu idza amara anha maqrum bi nafsi, kalau dia perintah ma'ruf atau kalau dia larang munkar, bisa terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada dirinya,
au malih atau hartanya, faqad yajuju lahu sukut idza tahaqqaqa dzalik, maka boleh diam, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, syarat idza tahaqqaqa dzalik, berarti kekhawatiran tersebut memang nyata, bukan asumsi, bukan dugaan, bukan perkiraan. Artinya sudah terbukti. Jadi bukan hanya kira-kira. Kemarin pun aku ngomong gitu teh, wah langsung. Nah, berarti sudah nyata. Kalau cuma baru perkiraan, dugaan, enggak. Tetap nggak boleh lah, jadi nggak ada kemurahan. Jadi boleh diamnya itu ketika ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diharapkan kepada kita dan kekhawatiran tersebut adalah tahaqqaqa, nyata. Memang sudah terbukti. Kalau begitu, gitu. Wa kana al-makruh ladzi yasululah sadidan, dan kekhawatirannya tersebut yang tidak diharapkan itu terjadinya syadidan, berat. Bisa jadi kalau kita ada jabatannya langsung diputus, kalau koneksi kerja diputus, mitra kerja diputus, dan lain-lain. Walahu waqun dhahir, dan efeknya juga jelas. Memang kalau dampaknya tuh kalau diperintah ma'ruf, reaksinya begini gitu. Jelas, bukan hanya dugaan, bukan hanya sangkaan. Nah itu boleh tidak amar ma'ruf, boleh tidak nahi munkar. Walau amara wa naha ma'adzalik kana lahu ajrun adim. Tapi kalaupun dilanjut kita nggak peduli dampaknya bagaimana, nggak peduli akibatnya bagaimana, tetap amar ma'ruf, tetap nahi munkar. Nah, kalau seperti itu, lahu ajrun adim, pahalanya spesial, lebih gede dari sekedar amar ma'ruf yang tanpa hambatan. Tinggal mentalnya kita siap nggak. Wasawabun jazil, pahalanya juga melimpah ruah. Bukan sekedar banyak pahalanya, banyak sekali. Wa kana dalik minhu dalilan ala muhabbatillah, dan hal itu menunjukkan kecintaan dia kepada Allah. Jadi menunjukkan rasa cintanya dia kepada Allah. Bukan sekedar menjalankan kewajiban, tapi memang dorongan rasa cinta kepada Allah. Wa isyaruhu ala nafsih, dan mementingkan dirinya sendiri terhadap kemuliaan di sisi Allah. Wa ala nihayatil harsi ala nusrati ladai, dan benar-benar ambisi untuk mendapatkan bantuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin kalau bukan karena pertolongan Allah dia akan bisa. Dan dia yakin Allah pasti menolong. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba.
anjurkanlah ma'ruf, cegahlah munkar, wasbir, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Nah ini rata-ratanya kita ini kita nggak sabar terhadap sesuatu yang menimpa kita, dampak dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Inna dzalik min azmil umur. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang azimah, yang teguh. Wa ma'asana halul abdi, dan alangkah bagusnya keadaan seorang hamba ida duriba, bila mana dia dipukul, au kubisa, atau dipenjara, au sutima, atau dicaci, bisa babi qiyamih bihuquqi rabbi, dengan sebab menjalankan hak-hak Allah. Ya, alangkah bagusnya. Wa amaruhu bi ta'ati, wa amri bi ta'ati, dan karena sebab memerintahkannya dia kepada taat, wa nahyi an maksiati, dan disebabkan karena mencegah maksiat. Dalika da'bul anbiya wal mursalin, yang demikian itu adalah kebiasaannya para nabi dan para rasul. Wal auliya wassalihin, dan kebiasaannya para wali-wali dan orang-orang soleh, para kekasih Allah dan orang-orang soleh, seperti itu. Termasuk amal pokok, amal utama, amar ma'ruf nahi munkar. Wal ulama ul amilin, dan juga kebiasaannya para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kama huwa manqul fi ahbarihim, sebagaimana banyak dikutip tentang berita-berita, kisah-kisah para nabi, para rasul, para ulama soleh, para aulia. Sampai para wali-wali itu sampai kepada apa? Kepada anak sendiri. Urusan munkarat nggak ada toleransi. Sama istri nggak ada toleransi. Banyak kisah-kisah para wali-wali soleh, para ulama-ulama soleh. Ma'rufun min syarihim wa asarihim, dan itu sudah dikenal di dalam biografi beliau-beliau, perjalanan hidup beliau-beliau, manaqibnya beliau-beliau. Dan membaca manaqib ulama-ulama soleh lebih cepat membekas ke hati ketimbang kita mendengarkan. Apalagi diperintah. Nah, sehingga ada seseorang yang cara dakwahnya itu nyebar buku-buku kisah-kisah ulama. Ada yang dakwahnya seperti itu. Manaqib ulama disebar dan dibagiin. Biar dibaca sendiri, biar tergerak sendiri hatinya. Bisa jadi kalau diomongin sama kita, egonya nanti berontak. Siapa lu ngomongin gua? Kan gitu. Bagus juga. Kumpulin buku-buku kisah-kisah ulama, kisah-kisah wali-wali soleh, para nabi dan rasul, bagi. Cuman syarat, lihat dulu dia suka baca nggak. Kalau nggak suka baca malah jadi sampah di rumahnya. Wala khairu fil jubni, dan tidak ada nilai kebaikannya bagi orang yang penakut. Belum apa-apa udah takut duluan. Ntar ini, ntar gitu, susah. Penakut, nggak ada baiknya penakut.
Wadu bil mani'in, dan lemah. Al-mani'in minan nusratidin, yang tidak mau membantu agama. Orang lemah, orang penakut tidak mau membantu agama. Membantu agama apa? Itu amar ma'ruf nahi munkar. Sama kita dengan memakmurkan agama. Jadi kalau kita nggak amar ma'ruf nahi munkar, agama kita lemah. Ini wajar, walaupun mayoritas, tapi lemah agamanya. Karena yang mayoritas ini enggak mayoritas amar ma'ruf nahi munkar. Wa mujahadatu dzalimin wal fasiqin, dan mujahadah dolimin, orang-orang dolim, memerangi orang-orang dolim dan orang-orang fasik. Liraddihim ila ta'atillah, mengembalikan mereka, untuk mengembalikan mereka kepada ta'atillah, supaya mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal ghadab lillah wal ghirah ila tarki awamiri, karena sesungguhnya marah karena Allah, wal ghirah, dan cemburu ketika tidak amar ma'ruf, tidak memerintahkan ma'ruf dan melakukan nahi munkar dan mencegahnya. Sya'nul anbiya wassadiqin, adalah tingkahnya para nabi dan siddiq. Orang-orang siddiq, orang nabi itu marah kalau nilai-nilai Allah direndahkan, kalau perintah Allah tidak diindahkan, kalau larangan Allah malah dijalankan. Marah orang-orang siddiq. Wa bidzalik wusifu wastaharu, dan karena itu mereka para anbiya, para siddiqin disifati, diilustrasikan oleh orang-orang soleh itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Para nabi itu seperti ini, seperti ini. Wastaharu wa'arafu, dan mereka masyhur. Para nabi, para siddiqin masyhur dan dikenal tegasnya terhadap amar ma'ruf, juga nahi munkar. Kama warada bil hadis, sebagaimana warid di dalam hadis, annahu alaihi salatu wasallam kana la yaghdabu li nafsihi, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak marah karena dirinya. Ketika dirinya dihina, ketika dirinya direndahkan, beliau diam. Banyak riwayatnya. Maka beliau diludahi, ya, beliau diam. Bahkan beliau antar korma terbaik ketika yang meludahinya itu sakit. Bahkan ada orang yang suka mencaci beliau ini. Ketika meninggal, beliau tutup dengan lidah beliau. Beliau selimuti dengan lidah beliau yang mulia. Kalau ada yang menghina beliau, kasih hadiah. Tapi ketika urusan Allah, enggak. Nih untuk hal ini juga nih kita banyak gagal paham. Rasulullah kan enggak pernah marah. Kata siapa? Urusan Allah Rasulullah tetap marah. Rasulullah kan santun dalam urusan apa? Makanya ngaji ini yang tuntas.
Rasulullah bahkan sampai mata beliau yang mulia itu sampai memerah ketika nilai-nilai Allah. Kalau beliau ada di mimbar, mimbarnya sampai bergetar karena marah beliau. Banyak riwayat mengatakan ketika ada orang mengadu junub di siang hari dan dia dalam keadaan lagi demam, apakah saya harus mandi? Tetap mandi walaupun saya demam. Datang kepada sahabat, dijawab oleh salah seorang sahabat itu, oh iya, kamu tetap harus mandi karena kamu junub walaupun kamu lagi demam. Mandilah. Dan karena mandinya dia dalam keadaan lagi demam tinggi, meninggal. Rasulullah tahu ini, marah Rasulullah. Marah Rasulullah. Sampai mengatakan, Masya Allah, secara tidak langsung kamu sudah membunuh dia, maka Allah akan membunuh kalian. Katalah Allah membunuh kalian. Ini kata-kata Nabi, bukan seperti kata-kata kita. Ada seorang sahabat ditugas memungut zakat. Begitu udah dikumpul zakatnya, udah terkumpul, diambil tuh bagian yang untuk dia, bagian hasil, bagian pemungut, tanpa koordinasi dengan Rasulullah. Rasulullah tahu, marah Rasulullah, langsung diberhentikan. Ini munkarat. Belum lagi ketika hal-hal lain. Ini sebagian saja. Artinya Rasulullah untuk dirinya iya, beliau nggak marah, nggak terusik hati beliau. Kalau Yahudi, kalau lewat Rasulullah tuh wah ramai, diprovokasi orang-orang kesana-kesana. Jangan dengar omongan ini pembohong, pendongeng, menghayal. Masa cuman tukang gembala kambing ini bisa jadi nabi? Wah, macam-macam. Rasulullah mendengar, Rasulullah nggak marah. Tapi ketika urusan kaitannya dengan Allah, dengan agama, lahir bisa. Dan orang-orang pilihan dari generasi-generasi sama seperti itu. Dari zaman sahabat, tabi'in sampai generasi terusnya ke sini. Bagaimana Imam Hasan Basri tegasnya terhadap amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana generasi setelahnya dan seterusnya. Faida intahaka syai'un min hurumatillah lam yagum li ghadabi syai'un. Tapi apabila yang menyangkut kehormatan Allah, lam yagum li ghadabi syai'un, tidak ada satu pun yang bisa mencegah beliau, marahnya beliau. Wa kama qala alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam haki Umar bin Khattab tentang Sayyidina Umar bin Khattab, qauluhul haq, perkataannya Umar adalah hak. Wa ma lahu bin nas min shadiq, wa ma lahu bin nas min shadiq. Sedangkan tidak ada kepada Umar di manusia itu yang sama. Artinya tidak ada manusia yang seperti Umar bin Khattab. Tidak ada bandingannya yang seperti Umar, Sayyidina Umar bin Khattab. Sama Sayyidina Umar bin Khattab.
tegas. Tapi untuk hal yang berkaitan dengan dirinya halus, enggak marah. Tapi urusan Allah jangan coba-coba. Urusan agama jangan coba-coba. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala fi wasfi abadihil mu'minin, ketika Allah mensifati kekasih-kekasihnya dari kalangan orang beriman, adillatun 'alal mu'minin a'izzatun, adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Orang beriman itu yang lemah lembut terhadap sesama orang beriman, dan a'izzah, gagah dia terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fisabilillah, dia berjihad, berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim, dan tidak khawatir dicaci dimaki. Fatabayyana, maka jelas annal mu'minal kamil, seorang mukmin yang sempurna itu layak diru ayam lakat nafsah inda musyahadatil munkarat. Dia tidak bisa menahan dirinya ketika melihat munkarat. Nggak bisa diam, nggak bisa nahan diri. Hatta yughayyiruha, selagi nggak dirubah munkarat dia nggak tenang, nggak bisa diam. Itu mukmin sejati. Yuhalu bainahu wa baina dzalik bima la taqatala ala dabi, atau menghalangi, menjadi penghalang, tidak ada yang bisa menghalangi antara dirinya dengan munkar tersebut. Tidak bisa dihalangi malah taqatala dabi. Wa amal munafik, adapun orang munafik, wa man da'uba imanu jiddan, dan orang yang keimanannya lemah sekali, fa idara'ul munkarat, bila mana mereka melihat munkarat, ta'alalu wa'adaru anfusahum bil adar ar-raqiqa, mereka cari-cari alasan dengan alasan-alasan yang lemah. Wah inilah, wah itulah, ABC lah gitu. ABC, cari-cari alasan. Allati la takunu bi hujjatin indallah, yang tidak bisa nanti jadi hujah di hadapan Allah. Tidak diterima nanti alasan di hadapan Allah. Wa inna rasulillah, dan di hadapan Rasulillah. Wa tarahum idza sutimu aw dulimu bi syai'in min amwali, dan kamu lihat apabila mereka dicaci, mereka didolimi hartanya ada yang mengganggu, yuqawwimuna atamal qiyam, mereka bangkit membela. Kalau dirinya ada yang mencela, wah melawan, bangkit. Kalau hartanya ada yang mengganggu, wah bangkit. Oh yang dabuna asyadal qulub, marah, marah-marahnya. Wa man fa'ala ma'hum dalik yuhasimuna, dan orang yang melakukannya dimusuhi. Melakukan cacian kepada dirinya dimusuhi. Yang melakukan gangguan kepada hartanya dimusuhi sama dia, dilawan. Wa yusuruna zaman tawil, bahkan terus begitu sampai waktu yang lama. Wala yaf'aluna syai'an min dzalik ma'al musirin ala dzulmi wal munkar al-mudhi'in. Tapi kepada pelaku-pelaku munkar, pelaku-pelaku zalim, tidak seperti itu. Kepada orang-orang yang merendahkan hak Allah, tidak seperti itu. Ya, tidak gagah seperti ketika dirinya dicaci maki, diganggu, dihina.
Ketika hak Allah dihina, dia diam. Wa yuqati'una man asallah wa anal mu'minina shadiqin, dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang sidik terhadap keimanannya alal aks, sebaliknya. Kalau mukmin yang sidik itu sebaliknya, dirinya diganggu diam, dirinya dihina diam. Tapi ketika Allah yang diganggu, Allah yang dihina, nilai-nilai Allah, agama Allah direndahkan, enggak diam dia. Yaghdabuna lillah, dia marah karena Allah, la yaghdabuna li anfusihim, bukan marah karena dirinya sendiri. Ini aulia soleh seperti ini. Coba kalau kita amati manaqib Syekh Abdul Qadir, ada disebut dalam manaqib Syekh Abdul Qadir, bahwa Syekh Abdul Qadir itu marah karena Allah. Kan ada di manaqib disebut seperti itu. Dan para wali-wali yang lain juga sama. Wa yuqati'una man asallah. Nah, mereka memutus hubungan dengan orang yang maksiat kepada Allah, tidak mau bertobat ketika dianjurkan taubat. Dan menganjurkan taubat ini makhluk juga. Menganjurkan taubat kepada pelaku maksiat makhluk. Dan pelaku maksiatnya sudah dianjurkan taubat, enggak mau. Sekali, dua kali sudah tinggalkan. Ngapain urusan orang yang enggak mau disayangi sama kita? Wa taraka amrah, dan dia tinggalkan urusannya, wa yusarimunnahu di dalam yaqbil haq, dan dia putus hubungan sama dia ketika dia tidak mau menerima hak. Itu tadi, kalau sudah diperintah tobat nggak mau, udah tinggal. Wa yusarimunahu wa yatajawwajuna aman dalam mahwasatan lahum fandur farqa ma bainal fariqain. Coba amati perbedaan antara dua kelompok ini. Kelompok yang marah ketika hak Allah direndahkan, dihina, sedangkan untuk dirinya dihina, dia diam. Kelompok satu. Kelompok dua, yang ketika nilai-nilai Allah dihina, dia tidak marah. Ketika dirinya dihina, direndahkan, dia marah. Coba amati perbedaan antara dua kelompok ini, kata Imam Al-Haddad. Wa kullu ma ahsani barikan. Jadilah kalian bersama kelompok yang paling bagus. Ya, artinya posisikan kalian ada di pihak yang terbaik dari dua kelompok tadi. Wa aqwamhum tariqan, dan yang paling teguh jalan hidupnya, manhaj hidupnya. Wasta'inu billah, dan minta bantuanlah kalian kepada Allah. Wasbiru, dan bersobatlah kalian. Innal arda lillah yurisuha man tasha. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah wariskan bumi itu kepada orang yang Allah kehendaki. Min ibadih, dari sekian banyaknya hamba-hamba Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita, ada yang termusnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya alhamdulillah sama-sama dalam ini bagian dari kita sebagai super lagi Allah hari ini membahas makhluk muka. Karena kita semua masih terkena
pemerintah